Retinoblastoma adalah salah satu jenis kanker mata yang menyerang bagian retina. Retina merupakan jaringan saraf yang terletak di bagian paling belakang mata. Retina terbuat dari sel-sel saraf khusus yang sensitif terhadap cahaya. Sel-sel ini terhubung ke otak dengan saraf optik. Pola cahaya atau objek yang tertangkap retina akan diteruskan oleh saraf optik menuju bagian otak yang dinamakan dengan korteks visual, sehingga kita dapat melihat. Nah, retinoblastoma ini terjadi ketika sel-sel saraf yang terdapat di retina bermutasi dan membentuk sel tumor. Sel-sel tersebut juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, termasuk otak dan tulang belakang. Berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Retinoblastoma, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 dikatakan bahwa retinoblastoma paling umum terjadi pada anak-anak. Sebanyak 90% kasus penyakit ini terdiagnosis pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun jumlah kejadian penyakit ini pada pasien berjenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama besarnya. Retinoblastoma disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen RB1. Perubahan pada gen ini menyebabkan sel-sel retina tumbuh cepat, tidak terkendali dan merusak jaringan sekitarnya. Walaupun jarang terjadi, sel-sel kanker mata ini juga bisa menyebar atau bermetastasis ke organ lain. Penyebab pasti terjadinya mutasi genetik pada retinoblastoma belum dapat dipastikan. Sekitar 25% dari kasus retinoblastoma diturunkan dengan pola autosomal dominan, yaitu gen yang mengalami kelainan diturunkan oleh salah satu orang tua, sisanya terjadi secara sporadik atau acak dan tidak diturunkan dari orang tua. Salah satu gejala awal dan khas dari retinoblastoma adalah munculnya mata kucing. Penampakan ini sebenarnya adalah leukokoria, yaitu gambaran bercak putih yang muncul saat mata terpapar sinar. Leukokoria merupakan gambaran tidak normal karena seharusnya mata akan memancarkan warna kemerahan saat disinari cahaya. Leukokoria pada retinoblastoma umumnya akan diikuti oleh gejala dan tanda lain seperti yang pertama strabismus atau mata juling, kemudian mata merah, mata bengkak, baik itu terjadi pada satu mata atau kedua mata, lalu mata terasa nyeri, perubahan warna iris mata, dan gangguan penglihatan. Sistem klasifikasi yang ideal untuk retinoblastoma mencangkup dua komponen, yaitu pengelompokan atau grouping dan staging. Sistem klasifikasi internasional atau International Classification of Retinoblastoma mencangkup grup A, yaitu tumor kecil ukuran kurang dari 3 mm terbatas di retina, jarak besar 3 mm dari fovea, dan besar dari 1,5 mm dari diskus opticus. Selanjutnya grup B, yaitu tumor besar ukurannya besar 3 mm terbatas di retina dengan cairan subretina dalam jarak kurang dari 6 mm dari batas tumor. Kemudian grup C, yaitu tumor dengan vitreous atau subretinal seeding yang terlokalisir kurang dari 6 mm dari batas tumor. Kemudian ada grup D, yaitu dengan vitreous atau subretinal seeding yang diffuse, besar dari 6 mm dari batas tumor. Cairan subretina berada pada jarak besar 6 mm dari batas tumor. Kemudian yang terakhir ada grup E, yaitu tanpa ada potensi penglihatan, terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut, yaitu tumor di dalam segmen anterior mata, tumor di dalam atau di atas dari corpus ciliaris, kemudian glaukoma neovaskular, perdarahan vitreous menutupi tumor dengan hifema, serta manifestasi klinis menyerupai selulitis orbital. Selanjutnya adalah staging retinoblastoma. Berdasarkan International Staging System, pada stadium 0, mata memungkinkan untuk menjalani terapi konservatif. Pada stadium 1, mata dienukleasi dengan pinggir sayatan bebas tumor. Pada stadium 2, mata dienukleasi pinggir sayatan tidak bebas tumor. Pada stadium 3, terdapat ekstensi regional berupa keterlibatan
rongga orbital, lalu keterlibatan kelenjar getah bening. Pada stadium 4 terjadi metastasis berupa penyebaran hematogen, keterlibatan susunan saraf pusat. Selanjutnya adapun cara mendiagnosis pasien retinoblastoma. Yang pertama adalah anamnesis berupa identifikasi pasien, menyajikan riwayat pasien, riwayat perinatal, dan riwayat keluarga. Setelah anamnesis dilakukanlah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada kasus retinoblastoma didahului dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, status generalis, status lokalis termasuk tumbuh dan kembang anak, serta status imunisasi. Selanjutnya ada pemeriksaan mata yang harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu meliputi pemeriksaan visus, kemudian inspeksi kedudukan bola mata, tidak simetris atau strabismus, Hirschberg test, kemudian dicek pergerakan bola mata ada atau tidaknya nistagmus. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan ini dapat berupa ultrasonografi mata, CT scan retinoblastoma, dan MRI. Berikutnya yaitu CT simulator. CT simulator merupakan salah satu standar pemeriksaan radioterapi yang menghasilkan citra dengan tampilan 3 dimensi, yang memungkinkan penggambaran tumor dan jaringan normal di sekitarnya lebih akurat. Pada tahap ini juga dilakukan pemodelan setup pasien dan objek, serta pemilihan aksesoris fiksasi yang akan digunakan selama penyinaran di pesawat Linac. Pada pemeriksaan CT simulator kasus CA retinoblastoma, alat dan bahan yang diperlukan yaitu pertama pesawat CT simulator, yang kedua molding tool, bisa berupa waterbath atau airflow oven, yang ketiga adalah masker thermoplast tipe head atau tipe head and neck, kemudian baseplate dan head support, kemudian fiducial marker untuk memberi tanda pada titik isocenter hasil citra CT scan, kemudian plaster Hipavik untuk memberi tanda pada isocenter permukaan masker, kemudian ada spidol permanen, gunting, tabung oksigen set untuk persiapan tindakan anestesi. Alur kerjanya adalah yang pertama registrasi ID, menyiapkan aksesoris pemeriksaan, pemanggilan pasien, edukasi, positioning, molding dan aplikasi masker, pemasangan fiducial marker, pemasangan suction cup, dokumentasi, setup objek, akuisisi citra dan evaluasi, kemudian ekspor hasil citra ke TPS. Setelah selesai, maka yang terakhir adalah mengeluarkan pasien. Dosis untuk pemeriksaan retinoblastoma. Berdasarkan Journal Treatment of Retinoblastoma, The Role of External Beam Radiotherapy 2015 disebutkan bahwa dosis untuk pemeriksaan retinoblastoma adalah 40-50 gray dengan fraksinasi 20-22 fraksi. Teknik radioterapi modern seperti IMRT dan stereotaktik radioterapi menggunakan teknik hipofraksinasi untuk mendapatkan konformalitas dosis pada tumor di mata. Meskipun teknik IMRT memberikan dosis tinggi pada target dan dosis yang rendah pada daerah sekitar, tetapi hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan munculnya kanker kedua. Dosis pada tulang orbita menerima lebih dari 5 gray ditemukan pada 69% teknik IMRT, 25% teknik 3D CRT elektron, dan 10% pada penyinaran proton terapi. Perbandingan teknik penyinaran berdasarkan Jurnal Retinoblastoma Clinical Advanced and Emerging Treatment Strategies 2015 dilakukan pemodelan satu sampel hasil CT simulator dengan klinis retinoblastoma yang diplanning dengan berbagai teknik, antara lain 3D CRT elektron, satu berkas lapangan, IMRT foton, kemudian ada proton terapi. Didapatkan hasil planning dengan modalitas proton terapi lebih superior dibandingkan teknik modern radioterapi 3D CRT elektron satu berkas lapangan dan IMRT dengan dosis yang diterima organ sekitar target lebih rendah. Pada EBRT, beberapa efek samping EBRT cenderung hilang setelah beberapa saat dan biasanya tidak serius. Masalah jangka pendek mungkin termasuk efek pada area kulit yang menerima radiasi, yang dapat berkisar dari perubahan ringan seperti terbakar sinar matahari dan rambut rontok, hingga reaksi kulit yang lebih parah. Lebih penting lagi,
EBRT dapat merusak jaringan tubuh normal di dekatnya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan katarak dan pengerusakan pada retina atau saraf optik yang dapat mengurangi penglihatan. Radiasi juga dapat memperlambat pertumbuhan tulang dan jaringan lain di dekat mata, yang dapat mempengaruhi penampilan area di sekitar mata dari waktu ke waktu. Terapi radiasi eksternal juga dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker kedua di area tersebut. Ini sangat penting pada anak-anak dengan retinoblastoma herediter yang sudah beresiko tinggi terkena kanker jenis lain. Bentuk terapi radiasi yang lebih baru seperti IMRT dan terapi sinar proton menargetkan tumor dengan lebih tepat dan menyisihkan lebih banyak jaringan normal. Ini mungkin membuat beberapa efek samping ini lebih kecil kemungkinannya. Yang kedua ada brachytherapy. Pada brachytherapy cenderung menyebabkan efek samping dari radiasi eksternal. Perhatian utama adalah kerusakan pada retina atau saraf optik yang dapat memengaruhi penglihatan beberapa bulan kemudian. Kemajuan terbaru dalam pengobatan dapat membuat masalah ini lebih kecil kemungkinannya. Brachytherapy belum dikaitkan dengan peningkatan resiko terkena kanker kedua. Yang pertama ada pembedahan atau enukleasi. Pembedahan tidak diperlukan untuk banyak retinoblastoma, terutama untuk tumor yang lebih kecil. Tetapi jika tumor telah tumbuh besar sebelum ditemukan, penglihatan pada mata mungkin telah hilang tanpa ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Perawatan yang biasanya dilakukan dalam kasus ini adalah enukleasi, operasi untuk mengangkat seluruh mata, ditambah sebagian saraf optik yang melekat padanya. Enukleasi mungkin juga diperlukan jika kanker tidak disembuhkan dengan pengobatan lain yang dimaksudkan untuk mencoba menyelamatkan mata. Kemungkinan risiko dan efek samping. Pertama ada komplikasi selama atau tepat setelah operasi, seperti pendarahan, reaksi, anestesi, atau infeksi. Jarang terjadi tapi bisa terjadi. Efek samping yang paling jelas dari enukleasi adalah hilangnya penglihatan pada mata tersebut. Meskipun seringkali penglihatan telah hilang karena kanker. Mencabut mata juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan jaringan lain di masa depan di sekitar rongga mata, yang dapat membuat area tersebut terlihat agak cekung. Menggunakan implan orbital yang terkadang dapat mengurangi efek ini. Terapi radiasi yang sering kali merupakan pilihan pengobatan utama lainnya dalam kasus tersebut dapat menyebabkan efek samping yang sama. Kemudian ada kemoterapi. Kemoterapi sistemik. Obat kemoterapi dapat disuntikan ke pembuluh darah 4 atau diberikan melalui mulut. Obat ini masuk ke aliran darah dan menjangkau ke seluruh tubuh. Ini dikenal sebagai kemoterapi sistemik. Kemosistemik diberikan dalam siklus dan setiap perawatan diikuti dengan waktu istirahat untuk memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih. Setiap siklus kemo biasanya berlangsung selama beberapa minggu dan total lama pengobatan seringkali beberapa bulan. Beberapa obat kemo yang digunakan untuk mengobati retinoblastoma meliputi carboplatin, cisplatin, fincristin. Paling sering 2 atau 3 obat diberikan pada waktu yang bersamaan seperti carboplatin, fincristin. Meskipun tumor sangat kecil, hanya carboplatin dan fincristin yang cukup. Obat lain dapat digunakan jika ini tidak efektif. Kemudian ada kemoterapi intraarteri. Terkadang alih-alih kemoterapi sistemik, kemoterapi disuntikan langsung ke arteri oftalmika, arteri utama yang memasuk darah ke mata. Dalam teknik yang lebih baru ini, kateter yang sangat tipis dimasukkan ke dalam arteri besar di paha bagian dalam dan perlahan-lahan dimasukkan melalui pembuluh darah sampai ke arteri mata. Kemo kemudian dimasukkan ke dalam arteri.
Obat yang paling sering digunakan adalah melpalan. Namun obat lain seperti karboplantin dan topotecan juga dapat digunakan. Proses ini kemudian dapat diulang setiap beberapa minggu, tergantung seberapa banyak tumor menyusut. Karena kemo dimasukkan langsung ke dalam arteri yang memberi makan mata, dokter dapat menggunakan dosis obat kemo yang jauh lebih kecil, kurang dari 10% dari dosis yang digunakan untuk kemo sistemik. Oleh karena itu, efek samping dari kemoterapi lebih sedikit. Hasil sejauh ini, dengan teknik ini, pada mata dengan tumor lanjut telah menjanjikan. Umumnya dengan kontrol tumor yang lebih baik dan sedikit efek samping. Dalam banyak kasus, hal itu memungkinkan dokter untuk menyelamatkan mata yang seharusnya diangkat. Kemudian ada kemoterapi intravitreal. Dalam pendekatan yang lebih baru ini, jarum kecil digunakan untuk menyuntikkan obat kemo, biasanya melpelan atau topotecan, langsung ke vitreous tumor, zat seperti jelly di dalam mata. Ini kadang-kadang digunakan bersama dengan kemo sistemik atau intraarteri untuk mengobati tumor yang tersebar luas di dalam mata dan belum tertolong oleh perawatan lain. Efek samping kemoterapi tergantung pada jenis dan dosis obat yang digunakan, serta berapa lama pemberiannya. Kemungkinan efek samping jangka pendek meliputi rambut rontok, luka mulut, kehilangan selera makan, mual dan muntah, diare atau sembelit, peningkatan kemungkinan infeksi dari memiliki terlalu sedikit sel darah putih, mudah memar atau berdarah karena terlalu sedikit trombosit darah, dan kelelahan karena terlalu sedikit sel darah merah.